Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah Masjid Al-Khairat yang saya cintai dan saya muliakan, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pembahasan kesalahan-kesalahan di dalam akidah dan ibadah. Kita masih melanjutkan pembahasan yakni poin ke-45 dari kesalahan-kesalahan di dalam masjid. Poin ke-45 kesalahan dalam masjid yakni meletakkan jenazah di depan orang-orang yang sholat pada saat sholat fardu. Di antara kesalahan yang dilakukan banyak kaum muslimin ialah mereka meletakkan jenazah di arah kiblat di depan orang-orang yang sholat pada saat sholat fardu. Ini adalah satu kesalahan karena Nabi SAW melarang kita menghadap kubur pada saat sholat. Dan keranda ini yang berisi mayat ini hukumnya sama dengan kubur. Oleh karenanya tidak boleh menghadap kepadanya pada saat sholat, yakni sholat yang dimaksud sholat yang ada ruku dan sujudnya. Adapun sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Marsad Al-Ghanawi, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajlisu ilal quburi wa la tusallu ilaiha. Jangan kamu duduk di atas kubur, yakni menduduki kuburan, dan jangan kamu sholat menghadap ke arahnya. Ini hadis sahih dikeluarkan Imam Muslim. Ini yang sering kita kaum muslimin banyak tidak tahu. Sebagian kita kalau pergi ngantar jenazah, dia duduk, bahkan dia menginjak-injak kuburan. Ini hal yang sebenarnya di dalam syariat kita terlarang. Ini dalilnya salah satunya. La tajlisu ilal kuburi, jangan kamu duduk di atas kuburan. Bahkan di riwayat yang lain, lebih baik pakaianmu terbakar daripada kamu duduk di atas kuburan. Ini menunjukkan larangan yang keras, yakni ada hukumannya disebutkan oleh Nabi. Syekh Ali Al-Qari, ulama salaf, ulama terdahulu rahimahullah, dia berkata salah satu bencana yang menimpa penduduk Mekah ialah bahwasanya mereka meletakkan jenazah di sisi Ka'bah, kemudian mereka menghadap kepadanya, yakni ketika sholat fardu. Dan ini sepertinya terjadi di masa yang lampau,
yang lalu, dahulu. Adapun sekarang sepertinya kita tidak lagi, karena jenazah itu biasanya kalau di sana sebelum disolati, ketika orang sholat fardu ditaruh di depan pintu, ya. Ketika selesai sholat fardu baru mayatnya ditaruh di depan, ya. Jadi ini sebenarnya bencana sebagiannya sudah terjadi. Tapi kalau di kita, saya pribadi belum pernah menjumpai jenazah yang mau disolati itu dia ditaruh di depan. Tapi biasanya dia ditaruh di belakang. Nanti ketika kita selesai sholat baru pindah ke depan. Yakni ketika mau sholat jenazah. Pernah ada yang melihat? Belum, ya? Nah ini. Tapi bukan berarti kalau tidak terjadi tidak kita ajarkan. Ini tetap harus dikasih tahu. Karena kadangkala orang tidak melakukan itu bukan karena dia tidak tahu dilarang, tapi karena tidak ada yang mengerjakannya. Kalau ada yang mengerjakannya mungkin dia akan ikut juga. Nah, itulah pentingnya ilmu itu, paham nggak? Makanya kita wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu melakukan sesuatu tanpa ilmu. Karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta tanggung jawab. Jadi ada orang yang tidak mengerjakan sesuatu kesalahan itu karena dia tidak ada yang melakukannya. Tapi ada yang tidak mengerjakan kesalahan itu karena memang dia tahu itu salah. Sehingga kalau ada yang walaupun ada orang yang mengerjakan itu, dia tidak akan mengikutinya. Nah ini kita pentingnya punya pendirian. Jadi orang yang berilmu itu dia punya pendirian. Selama dia hidup, orang yang berilmu itu seperti kata Rasulullah, seperti ikan yang masih hidup. Walaupun air laut itu asin, tapi dia tidak akan ikut asin karena dia masih hidup. Ketika ikan itu mati, maka jadilah dia ikan asin. Nah, itu pentingnya jiwa yang hidup itu. Orang berilmu itu seperti itu. Dia nggak mudah terong ambing. Orang yang maaf ya, orang bodoh dia akan selalu lihat orang bodoh karena dia nggak punya ilmu ya ikut aja lah. Ya, orang yang berilmu dia nggak mudah dia ikut. Kemudian yang ke-46, sholat dengan tanpa sutroh, pembatas. Nah ini barangkali kalau kita kaji secara ilmu fikih, para ulama khilaf, ya, bahwa hukum sutroh itu ada yang mengatakannya sunat, ada yang mengatakannya wajib. Yang mengatakan wajib mereka berdasarkan hadis sabda Nabi sallam, la tusolli ila sutroh. Janganlah kamu sholat kecuali menghadap sutroh. Sutroh itu pembatas kita yang sholat dengan orang yang mau lewat di depan kita. Itu namanya sutroh. Para ulama juga berbeda apa batasan sutroh itu. Ada yang mengatakan sutroh itu setinggi pelana kuda itu. Jadi kalau orang mau naik ke atas kuda itu kan ada pegangan di tempat duduknya itu. Nah, setinggi itu mungkin satu hasta inilah ya. Kira-kira ada yang seperti itu. Ada yang berpendapat ya cukup sutroh ini, garis ini itu sudah sutroh yang pembatas. Kalau kita lihat para hadis-hadis sahabat Nabi, kalau mereka habis sholat mereka biasa mencari tiang-tiang. Ini mereka sholat menghadap ke situ. Agar apa? Agar ketika dia sholat tidak ada orang yang melewati dia. Maka sebaiknya gitu. Jadi kita jangan sholat sunat malah nyari di
pintu di jalan ketika orang mau lewat, repot orang. Kita mau ngelang orang lewat terus lewat. Maka kita cari misalnya mana sudut yang orang nggak lewat dan seterusnya. Nah, mereka yang berpendapat wajib, mereka mengatakan bahwa salah satu kesalahan yang kita lihat di berbagai masjid ialah sholatnya sebagian orang dengan tanpa sutro. Nah, ini menurut mereka yang mengatakan wajib, ini satu kesalahan. Oleh karena tadi kita katakan mereka harus sholat menghadap dinding, tiang, atau orang yang sedang duduk. Jadi orang yang duduk itu sendiri boleh dijadikan sutro. Bahkan saya lihat sekarang ini kayak kita di Bengkulu ini, kayak di Masjid Agung Akbar Anggut ya, itu sudah ada itu ditaruh papan-papan ada tulisan sutro, betul nggak? Ya. Nah, ada di pinggir-pinggir itu ada tuh. Jadi orang setinggi inilah ya, ada tulisan sutro. Gambarnya orang itu tinggal taruh itu. Atau yang kita bawa tas ya taruh tas itu ya. Jadi seperti itu. Bahkan dikatakan di dalam hadis Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah pernah berkata, jika salah seorang dari kalian sholat, maka sholatlah pada sutro dan dekat darinya, serta tidak membiarkan seseorang berlalu di depannya. Jika seseorang datang untuk melintasinya, maka hendaklah dia mencegahnya sebisa mungkin, karena dia adalah setan. Bukan saya yang bilang loh. Ini Nabi mengatakannya. Jadi kalau kita lihat sirah para sahabat, mereka sangat menginginkan sholat pada sutro itu. Itu yang bilang tadi itu. Sahabat Anas mengatakan mereka para sahabat berlomba-lomba, kalau istilah kita tuh berebut mendapatkan tiang kalau mau sholat itu. Ya. Oleh karena ini harus kita ketahui. Jadi ini terkait dengan hukum yang lainnya. Jadi pentingnya orang yang sholat dan orang yang tidak sholat mengetahui hukum sutroh itu. Tadi sudah saya katakan ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Yang masyhur di kita, yang kita kenal ya ini sunat ya. Karena orang sholat tanpa sutroh juga tetap sah sholatnya. Yang tidak sah sholat itu apa? Belum masuk waktu, tidak suci badan pakaian, ya kan? Tidak menutup aurat, tidak menghadap kiblat. Nah, itu jelas tidak sah sholatnya, karena itu syarat sah sholat. Akan tetapi itulah Islam tuh. Ada juga pengecualiannya. Menghadap kiblat itu bagi kita yang tahu kiblat arah mana. Kalau yang nggak tahu gimana? Dia hanya berijtihad, mana yang paling ini. Tahu-tahu selesai sholat Ustaz dia nggak menghadap kiblat, nggak apa-apa, sah sholatnya. Tapi ketika dia lagi sholat dikasih orang tahu sholatnya itu salah ininya, maka dia harus berubahnya. Sama seperti aurat juga gitu. Dia harus nutup aurat. Tapi kalau kondisinya memang gak ada lagi pakaian, dia hanya menutup aurat yang apa? Yang besarnya. Begitu pula suci pakaian. Itu kalau lagi dalam keadaan normal. Mungkin karena dia sakit, gak bisa dia kena air. Dan seterusnya dari persoalan-persoalan fikih itu. Kita kembali ke tadi. Jadi sutro ini salah satu bagian daripada pembicaraan sholat yang mungkin hampir hilang di antara kita. Sutro itu bukan sutralah, bukan, beda ya. Sutralah itu kalau anak sekarang itu terserahlah. Ini sutro, pembatas. Ini pembatas. Ini
mungkin sebagian kita nggak apa maksud sutra itu. Tadi banyak fungsinya itu. Dia terkait dengan orang yang sholat itu sendiri dengan orang yang tidak sholat, yang mau lewat di depan orang sholat itu. Kita sholat. Jadi kita sholat tuh harus ada sutronya. Kalau kita di sini, nah ini kan, biar jelas nih. Taruhlah dia berpendapat sunat sutro itu. Nah ini batasnya ini. Sehingga kalau ada orang mau lewat sini. Nah, kita lagi sholat nih. Kalau antum mau lewat, kita boleh menahannya. Nahanin. Ya. Kalau dia juga memaksa, tahan dengan keras kata Nabi. Karena sesungguhnya bukan tampar, karena dia adalah setan. Nah, karena logikanya kita ngobrol dengan orang saja, ya kan? Kita ngobrol orang tua, kayak kita ngobrol sama tamu dah. Kita lewat di depannya, kelebihan nggak gitu? Iya Pak. Mak lagi ngobrol dah, lewat depan anak, pasti gue bau. Itu logikanya. Nah, tapi Nabi mengatakan kalau kamu lagi sholat, orang mau lewat, dia cegah. Nabi SAW ini tidak tercegah lagi nih. Ini manusia. Bahkan Nabi itu dikatakan di riwayat masalah sutra, pernah ada anak kambing mau lewat. Tentu anak kambing tidak bisa lagi dicegah kan. Nabi udah tahu tuh. Ini tanduknya kan. Nabi maju ke depan, ke dinding tuh, dia lewat. Jadi Nabi nggak mau. Bahkan kalau kita yang sedang lewat, nah, kita yang mau lewat, itu dilarang. Kata Nabi SAW, lebih baik kamu menunggu 40. Ada ulama yang mengatakan 40 hari. Ada yang mengatakan 40 tahun. Yakni jangan kamu lewat. Lebih baik kamu menunggu 40 kurun atau apa. Pokoknya 40 lah. Ya 40 jam aja lama kan. 40 menit aja lah. Lama itu. Kalau diartikan 40 itu menit. Daripada kamu lewat di depan orang yang itu aja. Jadi kita menahan. Dan kita cari yang nggak melewati orang. Bahkan dikatakan kalau lewat di depan orang sholat itu 3, maka sholatnya putus. Jadi batal. Pertama, wanita yang sudah dewasa haid lewat depan kita batal sholat. Ada hadisnya. Yang kedua, keledai. Yang ketiga, anjing hitam. Anjing hitam itu apa? Sesungguhnya anjing hitam itu adalah setan. Para ulama apa maknanya anjing hitam itu setan? Ada yang mengatakan ya ini secara hakiki anjing hitam itu memang setan. Yang kedua, setan dari golongan hewan. Ada yang beberapa tafsir yang lainnya. Tapi intinya adalah nggak boleh lewat, jadi keras hukumannya lewat depan orang sholat. Nah, bagi kita yang mau lagi sholat atau orang yang mau lewat sholat, nah itulah fungsinya sutro itu. Sehingga kita tahu batasannya. Oh, kalau dia ada sutronya, mundur dikit. Nah, ini ditaruhnya sutronya, sholat apalah, tas atau apa. Jadi kita tahu batasannya, nggak boleh lewat itu antara dia berdiri dengan. Nah, di sini boleh. Itulah gunanya itu sutro. Kalaupun memang dia berpendapat nggak wajib, ya kita yang mau lewat kira-kira mana batas dia sujud tadi. Nah, kita jangan lewat situ. Jadi kalau dia paham, orang yang mau lewat juga nggak mau dia lewat. Atau yang sholat paham, dia nggak perlu sampai majunya. Nah, pokok majunya orang nggak lewat loh. Batasannya itu cuman paham sampai sini. Salah. Paham ya? Nah, jadi menunjukkan bahwa ini pembicaraan yang ada di fikih sholat. Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang ingin menambahkan? Sejadah bisa nggak jadi sutro? Bisa kalau satu pendapat.
Karena sejadah itu memiliki batasan. Berarti kita yang mau lewat depan orang sholat, yakni kita tidak boleh lewat di atas sejadahnya. Di depannya boleh, di sampingnya boleh. Kita yang sedang sholat di atas sejadah, kalau orang mau lewat depan kita, yang boleh kita larang ketika dia mau nginjak sejadah. Adapun dia di luar sejadah, maka silakan. Ustaz, bagaimana kalau orang sholat lagi duduk atau baring di depan kita? Bukan hanya duduk, tapi berbaring. Maka nggak masalah. Kalau memang dari awalnya dia baring di situ. Nabi SAW beliau pernah sholat. Karena apa? Lalu ketika dia mau sujud, dia senggol itu kaki Aisyah. Lalu Aisyah menekukkan kakinya. Itu menunjukkan zuhudnya Nabi, yakni kamar Nabi itu kecil. Padahal beliau itu orang yang paling mulia dunia akhirat. Tapi beliau sederhana hidupnya. Kamarnya itu yang itu. Dia mau sujud, geser kaki istrinya. Gitu dia mau diri, Aisyah selonjorin lagi kaki. Itu. Para ulama mengambil itibar dari hadis tadi, kisah tadi, bahwa boleh seseorang sholat di depannya ada orang tidur. Tapi kita juga jangan sengaja bulo. Orang lagi sholat sengaja kita tidur di depannya. Sengaja ya. Boleh jadi nanti malah mengganggunya. Tapi kalau memang dari awal kita di situ lalu ada orang sholat, ya nggak masalah. Yang nggak boleh itu apa tadi? Lewat. Lalu menjadikan orang di depan kita sebagai sutra. Seperti kita datang sholat ke masjid kan. Apalagi sholat Jumat ya kan. Pasti di depan kita ada orang yang sedang duduk. Entah lagi zikir atau lagi dengerin khutbah. Maka itu hal yang dibolehkan. Nah, itu pembicaraan masalah sutra. Ibunda ada yang mau tanya masalah sutra? Paham ya? Nah ini sutra ini. Membatas antara laki-laki dengan perempuan. Kenapa ada hadis itu tadi? Hadis sebaik-baik saf laki-laki itu yang paling depan. Sebaik-baik saf perempuan itu wanita yang paling belakang. Itu menunjukkan di zaman Nabi itu yakni dibatasi, yakni laki-laki dengan perempuan itu. Karena zaman Nabi belum ada ini apa? Ini boleh. Jadi perempuan ke belakang ya ininya, laki-lakinya ke depan. Makanya dalam Islam itu salah satu kesalahan bahkan dosa, yakni ikhtilat. Apa itu? Campur baur laki-laki perempuan. Ini salah satu kesalahan yang sudah tersebar di kaum muslimin. Apa itu? Campur baur laki perempuan. Apalagi di pesta-pesta ya kan. Nah itu terjadilah hal-hal yang zina mata, zina tangan dan sebagainya. Walaupun tidak, dan itu sepertinya kenapa Islam itu melarang itu karena jalan-jalan itu ditutup. Kenapa ayatnya wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati. Larangannya itu jangan kamu berzina, tapi mendekatinya saja nggak boleh. Nah, itu yakni itu lebih istilah orang sekarang preventif. Supaya orang jaga-jaga. Karena sebelum zina itu apa? Dari pandangan mata. Makanya dalam Al-Quran hendaklah laki-laki yang beriman itu menundukkan pandangannya. Surah An-Nur ya. Perempuan menundukkan, muslimah menundukkan pandangannya. Karena dari mata turun ke hati. Mata melihat. Kata Nabi, mata bisa berzina. Berzinanya mata dengan apa? Dengan melihat. Tangan bisa berzina dengan apa? Memegang, meraba. Yang membenarkannya kemaluan. Tapi itu makanya dilarang dalam Islam. Tapi ini tersebar luas. Bahkan di sebagiannya kadangkala maaf ya, dalam tanda kutip di pengajian. Mengerikan sekali ya. Di pengajian padahal
Bisa sebenarnya perempuan di belakang, apalagi yang di lapangan ya kan. Coba lihat bagaimana. Nah ini orang beriman dia bisa itu. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukan yang hak dan yang batil. Ya. Ya. Apa hukumnya sholat itu mata, memejamkan mata? Kadang-kadang biar lebih khusyuk gimana? Ya, hukum asalnya sholat itu yakni mata itu dibuka. Karena Nabi SAW tadi kita bilang, kenapa Nabi bisa tahu ada orang mau lewat? Kenapa Nabi tahu ada anak kambing mau lewat? Hah? Berarti mata beliau buka. Ya kan? Kalau supaya khusyuk, kalau gitu telinga kita harus tutup juga. Ya kan? Pakai apa nutup telinga kita? Kalau mata apa? Dipejam. Nah, telinga macam mana? Harus bisa menggerakkan ini kita. Ya? Ya kan? Mata bisa nggak khusyuk. Iya. Telinga juga bisa membuat nggak khusyuk. Hukum asalnya gitu. Tapi kalau memang ada gangguan yang harus kita, ya boleh tutup mata. Misalnya kita sholat di hadapan kita ada gambar yang mengganggu khusyuan. Makanya kan sudah kita bahas dulu. Sebenarnya masjid itu sederhana saja, gak ada tulisan apa-apa. Begitu kita juga masuk masjid juga pakai baju yang ini. Kenapa kita sholat gak khusyuk? Bisa jadi karena itu tadi Allahu Akbar Ronaldo, ya kan? Karena orang di depan sholatnya pakai baju jersey Ronaldo, CR7. Belum lagi baju oleh-oleh dari Bukit Tinggi, ya kan? Kan ada tulisannya tuh. Makan di Lapau, lalok di Surau. Ya kan ada tulisan-tulisan. Saya tidak mau ini, maksudnya itu bisa mengganggu sob. Bahkan merek kain sarung aja bisa kan sholat. Allahu Akbar, gajah duduk. Cuman gajahnya duduk. Akhirnya dia terbayang lah sirkus, ya kan? Lo bener kan nih? Benar. Makanya sekarang tuh kita bersyukur bahwa sejadah sekarang nih apa? Polos. Dulu sejadah dulu apa? Gambar Ka'bah, ya kan? Gambar masjid. Itu ini masjid di mana? Masjid India kan? Akhirnya kan? Betul nggak? Benar ini. Bahkan bukan hanya mata, telinga, hidung juga bisa mengganggu, nggak khusyuk. Makanya kita disuruh pakai wangi-wangian ke masjid itu, sunnah, ya nggak teman-teman, ya kan? Sunnah pakai wangi-wangian. Mungkin kita ada lah nanti di sini ada yang berwakaf wangi-wangian. Kita sholat. Supaya gimana kita mau sholat bau ketiak? Dari awal kita baca Al-Fatihah, nahan kawan di sebelah nih bau ketiak, bau pangkal lengan, iya kan? Nah itu. Ini pertanyaannya pendek tapi jawabannya panjang, ya. Hah? Iya kan? Sholat kita di samping rumah makan, ya kan? Orang lagi gulai nyambal bawang, ya kan? Hacim bersihin bawang. Nah itu. Kayak sholat dilarang di depan TV, ya kan? Ini benar ini. Jadi sholat yang khusyuk itu. Jadi kembali ke tadi itu. Jadi boleh saja dia memejamkan mata kalau memang ada sesuatu yang membuat dia terganggu sholatnya itu, tidak khusyuk. Tapi kalau memejamkan mata dengan tujuan khusyuk sengaja, sepertinya tidak. Karena kalau orang yang satu dua orang mungkin memejam mata malah tidur dia nanti, ya kan? Ya kan gitu. Hah? Apa? Iya, hukum asalnya sholat itu tidak memejamkan mata, tapi melihat. Nah, kemana melihat mata itu?
yakni kemana wajah kita melihat. Kalau wajah kita ke bawah, lihatlah ke bawah. Ustadz, boleh nggak sholat menghadap ke depan? Boleh saja. Nabi juga pernah sholat menghadap ke depan. Boleh. Atau melihat ini. Yang nggak boleh itu muka kita ke bawah atau ke depan, mata kita ke situ atau ke situ. Nah, itu nggak boleh. Karena dalam keadaan tertentu boleh kita melihat, sengaja boleh. Kalau memang dibutuhkan. Nah, kita sholat. Lalu anak, ibu-ibu anaknya apa? Anak yang dia cintai lalu apa? Ya boleh sekali. Oh, masih aman anaknya kan. Kalau di situ ada sungai misalnya, dia harus lihat anaknya tenggelam. Jadi hukum asal melihat, bergerak dalam sholat itu nggak boleh. Tapi keadaan tertentu boleh selama dengan batasan-batasan. Nah, misalnya bergerak dengan batasan tidak terlalu panjang dan banyak gitu. Kalau nggak boleh bergerak sama sekali, gimana kalau nyamuk datang atau gatel tiba-tiba ya kan? Tambah tak khusus soalnya, maka boleh garuk. Mana yang garuk tuh? Nah, usahakan garuknya juga ya nggak usah, ya dikit aja, jangan perlu garuk sampai kawan sebelahku misalnya kan, ya garuk itu. Karena kita dalam keadaan sholat. Kita ngulang dikit ya bahwa gerakan dalam sholat itu ada 3 ya kan. Yang pertama gerakan yang termasuk bagian sholat itu sendiri. Ada yang wajib, ada yang sunat. Ruku, sujud, itu kan wajib tuh. Bergerak itu kan. Ada yang sunat, angkat tangan misalnya kan. Yang kedua ada yang tidak masuk bagian sholat. Maka yang pertama tadi wajib atau sunat, yang kedua ini tidak boleh sama sekali. Jadi mengerjakan satu gerakan yang sama sekali bukan bagian daripada gerakan sholat, nggak boleh. Bahkan mungkin bisa batal. Yang ketiga, gerakan sholat yang membantu kehusukan sholat. Boleh. Nabi menyontohkan beliau pernah sholat dengan menggendong cucunya ya. Lalu ketika beliau mau ruku sujud dia taruh. Ketika beliau diri dia angkat lagi. Nah, itu boleh. Bahkan kita dalam fikihnya kalau sapnya longgar ada yang batal, kita boleh geser ke kiri atau ke kanan atau ke depan. Itu gerakan diperlukan. Ya kan? Untuk menutup celah-celah yang kosong. Jadi tadi itu kembali kita itu ya, yang namanya hukum asalnya tidak boleh atau larang, tapi dalam keadaan tertentu dia boleh. Itu memejamkan mata tadi kalau memang tulisan, gambar ya kan, makanya kita menasihati lah ya jamaah Masjid Al Khairat, kita nasihati bahwa sebaiknya, apalagi yang sudah dewasa ya, kalau anak-anak ini, kita yang dewasa sebaiknya sholat itu pakailah memang pakaian untuk sholat. Pakaian sholat kalau bisa yang polos warnanya ya kan. Mau warna apa nggak apa-apa. Mau warna partai nggak apa-apa juga asal polos. Tapi kalau ada gambar, ada tulisan, nah ini yang jadi bersalah. Bagi kamu tidak masalah Ustaz, iya bagi ente. Bagi orang yang di belakang ente gimana? Sholat Allahu Akbar coblos nomor, ya kan? Karena dia pakai baju itu tadi, caleg tadi tuh. Iya. Ya kan kalah pula ya kan, bajunya masih dipakai. Hanya yang di belakang tidak usah. Wah, Allah itu betul masih dipakai juga ya kan. Jadi sholat itu tidak usah apa? Selama orang nengok baju baik, pakailah, kata Allah dalam Quran surah Al-A'raf itu, pakailah pakaianmu yang indah setiap kamu masjid, yakni ketika kamu sholat. Nggak apa-apa pakaian kita sholat satu cuman baju gamis, nggak apa-apa, setiap sholat pakai, nggak apa-apa.
Walaupun kita di dalamnya baju kaos atau ada gamis. Saya pakai baju partai Ustaz, mereknya apalah belakangan. Saya pakai gamis juga, tapi gamis ente transparan. Kadang masih terawang gitu. Nah, ini juga harus pandai-pandai ini kan. Malah yang kayak gitu yang bikin orang penasaran. Apa tulisannya? Ya kan? Kalau bajunya nempel terbaca, kalau berjarak terbaca. Itu malah membuat ini ya. Allah Ta'ala alam. Agak lucu ngaji maghrib ya. Bahasanya pas dulu. Jadi banyak yang menyebabkan gak usul sholat itu ya. Bukan hanya mata tadi itu. Maka iya, kita yang sholat, kita yang pelakunya atau kita yang jadi korbannya. Kita dua-duanya harus. Jangan kita jadi korbannya, jangan pula kita jadi pelakunya. Kita jadi korban mata, kita sholat gak usuk lihat gambar. Jangan pakai baju yang bergambar. Kita jadi korban mata, kita tidak jago gara baju tulisan. Jangan pakai baju yang bertulisan. Kita jadi korban sholat kita tidak usuk gara-gara hidung kita mencium bau yang tidak sedap. Maka jangan pakai sesuatu yang tidak sedap. Kita terganggu dengan orang yang bunyi-bunyian ya kan? Iya benar ini. Karena orang yang sholat juga terganggu tuh, sebagian mungkin perempuan atau bahkan laki-laki. Dia pakai gelang terlalu banyak. Gemerincing dia, ring ya kan? Itu. Yang ke-47, berjalan di depan orang yang sholat. Nah tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini kesalahan banyak di masjid-masjid tuh. Kita harus ngasih tahu nih jamaah. Ayahanda, ibunda, saudara dan saudariku, ini kesalahan ya. Nah, mestinya orang melintas di depan orang yang sholat, kecuali kalau dia sudah selesai. Seandainya orang yang melintas di depan orang yang sholat mengetahui dosanya, niscaya ia akan berdiri selama 40. Wah, itu tadi yang kita bilang tadi ya. Arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Berdiri selama 40. Kalau ulama beda tadi bilang 40 tahun, 40 bulan, 40 hari, 40 jam, 40 menit aja udah lama ya. Depannya iya, betul. Kemudian yang ke-48, masuk masjid dengan memakai kaos kaki berbau tidak sedap. Nah, ini disebut langsung oleh Syekh ya. Sebagian orang menghadiri dengan kaos kaki yang berbau tidak sedap, yakni keringat, sehingga kaum muslimin merasa terganggu. Begitu pula malaikat. Malaikat tidak suka dengan bau yang tidak sedap. Malaikat itu suka dengan bau yang wangi, apalagi di masjid. Bahkan Nabi mengatakan dalam satu riwayat hadis sahih keluarkan oleh Muslim, barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, bawang bakung, jangan dia mendekati masjid kami. Sebab malaikat merasa terganggu terhadap apa yang manusia terganggu dengannya. Ini di zaman Nabi. Kalau zaman sekarang kita di Indonesia ini apa? Petai, jengkol, kabau yang berbau-bau ya, makanan yang berbau. Kata para ulama, itu aja Nabi orang makan bawang aja nggak boleh, karena bau-bau mengganggu. Apalagi bau kaos kaki. Maksudnya itu tadi tuh, mafhum mukhalafahnya, pemahamannya terbalik. Tadi bau makanan itu saja ganggu, apalagi bau yang. Maka kita harus sadar ini. Kita yang jangan mengganggu. Seorang muslim itu adalah orang yang tidak mengganggu saudara. Dan kita jangan ngeyel kalau dikasih tahu orang bau nih, udah yang ngukur bau itu siapa? Orang, bukan kita. Kau bau, Meri, kau tuh bau, Meri. Ya kan? Oh, itu gampang. Ya kau sendiri nyobain kau. Orang yang jadinya.
Ya kan? Ada juga orang yang begitu, Mak. Yang dia tidak tahu bahwa dirinya itu bau. Oh, kau yang bau mana di sana ini? Orang banyak yang bilang. Nah, kita juga, apalagi kita suami istri. Saya jangan takut deh bilang kalau kakak bau, bilang. Iya, biar kan istri tentu orang yang paling jujur. Bau kakak tuh. Mandi dulu situ pakai ini ya kan. Itu. Kemudian yang ke-49, tidak melarang kemungkaran di masjid. Nah ini ya, jadi perlu kita yang orang-orang yang memakmurkan masjid, jangan biarkan kalau di dalam masjid itu ada kemungkaran. Bahkan ada hadisnya itu kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat satu kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Tapi semestinya kalau ada kemungkaran itu, apalagi di masjid, kita mencegahnya itu dengan lemah lembut. Salah banyak kan kesalahan orang. Terus ada orang sholat misalnya dia menghadap ke langit, iya kan? Kita harus tegur dia, nggak boleh sholat itu menghadap ke langit. Ada dilarang khusus, nggak boleh. Tapi ya, kalau bab menutup mulut, hukum asalnya nggak boleh sholat dengan menutup mulut atau muka. Kalau perempuan bahkan yang bercadar juga dia harus buka cadarnya itu. Kalau bolehnya kalau ada sebab seperti kemarin ada corona atau dia sendiri kena flu misalnya, yang bisa takut khawatir orang. Tapi kalau dia tak ada sebab, maka ini hal yang makruh, yang tidak disukai. Gak boleh kalau terus menerus tanpa sebab. Kenapa? Karena ada larangan Nabi, jangan kamu sholat menutup mulutmu. Gitu. Kita baik sangka mungkin ada hal, misalnya aib mungkin kan. Gimana kalau orang aib kan? Oh iya, hukum asalnya nggak boleh. Tapi sampai mana tadi? Jadi kita kalau melihat kemungkaran apalagi di masjid itu harus dicegah. Nah, itu tuh mencegahnya dengan cara yang baik. Kita lemah lembut. Pak tadi Bapak sholat itu Pak menghadap langit, nggak boleh. Kalau kita mau sanggup, ada orang sholat takbir Allahu Akbar ya kan? Kalau bisa kita tegur atau dengan cara apa lah ya? Karena takbir itu ngangkat tangan tuh cuman pakai sampai telinga atau sampai bahu. Lewat sini tuh banyak sekali lah kan? Besile. Iya tapi ada itu Mak, iya kan? Ada orang melakukan sholat itu seperti itu dengan cara yang baik lah. Wahai saudariku, wahai saudaraku, sholat nih ada orang sholat mendahului imam ya kan? Dan kita lihat dia sering sekali itu. Maka kita wajiban kita kalau kita sanggup mau kasih tahu Pak sebenarnya enggak. Siapa tahu dia enggak tahu. Memang belum ada yang orang kasih tahu gitu. Kecuali kalau sudah kita kasih tahu, bahkan bukan kita aja dia masih, ya sudah ngeyel berarti kan. Iya ya. Nggak boleh ya. Bahkan pernah kan kejadian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sedang ngobrol dengan para sahabat. Nabi biasa tuh dengan sahabat-sahabat, mereka suka di masjid ya. Datang itu ya ini orang
Arab Badui, kalau istilah kita orang dusun, pelosok, orang yang nggak berpendidikan, ya kan? Enak apa ya, kencing di mana? Kencing di mana? Sudut masjid. Kencing, Pak ya, nggak kencing, tahu kencing? Ser, katanya kan. Para sahabat udah marah. Umar tuh, aduh, kalau bahasa kita, waduh, nih orang pukul juga dia kan, kencing bang. Kata Nabi, tahan. Nah, sesudah apa? Sudah kencing dia buas, baru Nabi tegur dia. Kata sini bang, bahasa kita yang tegur. Sesungguhnya masjid ini adalah tempat yang suci, barokah. Tidak boleh dia dikotori dengan sesuatu yang kotor, apalagi najis. Terus Nabi menyuruh ambil itu, sahabat ambil air, siram itu. Nah, cukup selesai sudah, siram. Lihat Nabi. Dari sini para ulama mengambil pelajaran bahwa kalau melihat kita kemungkaran itu, maka mencegahnya harus dengan cara yang baik. Nabi itu, kalau kita mencegah kemungkaran, akan timbul kemungkaran yang baru, maka gak usah dicegah itu, biarin aja. Ya kan? Kalau ada kemungkaran kita cegah malah muncul kemungkaran, maka gak usah. Itu kan zaman Ibnu Taimiyah ada, dia lewat dengan para anak muridnya, orang tentara Tartar tuh lagi minum minuman keras, dia lewat aja. Lalu kata murid-muridnya, ya Syekh, kenapa nggak kau dakwahi orang itu? Wah, dia tuh lagi pegang apa? Pedang, senjata. Kalau aku cegah nanti dia bisa ini kita, nanti ada pembunuhan. Mana besar pembunuhan atau minum-minuman? Besar pembunuhan, karena minum-minuman rusak dia sendiri. Kalau pembunuhan habis orang lain. Nah, lihat tadi itu. Jadi itu kalau misalnya ketika orang Badui itu kencing langsung dilarang para sahabat, dia bisa kaget. Kencingnya bisa, harusnya cuma kena ke sudut atau pasir, bisa ke dinding. Bahkan orang itu bisa dikencingnya. Oh, kau ini minta kencing gitu. Atau bahkan dia marah. Nah, lihat itu banyak pelajaran yang ambil. Begitu dia selesai baru ditegur Nabi, dia senang ya. Orang Badui itu. Sampai dia bilang, dia berdoa karena hebatnya Nabi menceramai dia, mendakwai dia. Sampai dia bilang, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Jangan kau rahmati yang lain. Sampai dia saking senangnya tuh. Saking senang karena sahabat yang lain matanya sudah melotot. Bayangin kencingnya coba gitu kan. Gerahang sahabat udah kalau bahasa Bengkulu aduk nih. Kencingnya masjid tuh kan. Tapi ini kan orang bodoh gitu. Nabi saking baiknya Nabi menegur dia itu sampai dia bilang, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Jangan kau kasih rahmat yang lain. Nabi langsung tegur juga dia, ini salah. Kata Nabi, nggak boleh kau berdoa seperti itu. Jangan kau menutup pintu rahmat Allah yang luas. Oh, indah gitu. Jadi kadang-kadang kebaikan itu kalau caranya salah, itu orang nggak terima, betul nggak? Tapi yang buruk, caranya baik, itu banyak orang yang tertipu. Kayak ibu-ibu ya kan? Padahal magicomnya itu sudah 3 di rumah. Tapi karena padeknya, orang sales itu nawari kan, beli bulu ibu tadi itu kan. Karena dia, oh ibu dipuji cantiknya ibu. Ya kan? Itu tukang jual dunia. Ya kan? Apalagi kita ini yang berdakwah ini, kawan-kawan nih. Dakwah itu Nabi dengan lembut, bukan dengan marah-marah. Kau ini udah ngejib masuk neraka kok, lari lah orang. Dengan lemah lembut, dengan baik, dikasih hadiah, kasih minyak wangi. Oh, masjid lah kok, mau minyak wangi, yuk aku masjid. Nah itu, saya juga mau kalau dikasih itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.